Bab 3406 Asal-usul si kecil. Membeku selama ribuan mil. Melihat serangga pemakan jiwa semakin dekat, Ye Bufan menggunakan keterampilan atribut es, berharap untuk menghentikan lawan. Dengan tingkat budidayanya saat ini, dia dapat menggunakan es untuk membekukan ribuan mil, yang 1000 kali lebih baik dari sebelumnya. Semua bebatuan di sekitar pegunungan dan hutan membeku menjadi kristal es. Namun yang mengejutkannya adalah benda lain bisa dibekukan, namun serangga kecil ini tetap tidak takut. Melihat serangga pemakan jiwa ini tidak takut dingin, Ye Bufan menggunakan mata apinya lagi, dan 2 garis api keluar dari matanya, berubah menjadi 2 naga api dalam sekejap mata. Mengetahui bahwa serangga kecil ini sangat kuat, dia bahkan tidak memiliki reservasi apapun dan langsung menggunakan Netherworld Heartfire. Tapi ini pun tidak banyak berpengaruh. Serangga pemakan jiwa itu mengepakkan sayapnya dan melewati api, dan terus menerkam ketiga orang itu. "Aku akan melakukannya," teriak Xiao Qing, melayang ke udara, dan menampakkan wujud aslinya lagi, dan paksaan besar memenuhi seluruh tempat. Menurut idenya, dia ingin menggunakan aura jiwa naga, berharap dapat menekan serangga kecil ini. Tetapi fakta membuktikan bahwa meskipun dia memiliki garis keturunan jiwa naga, itu tidak ada gunanya. Serangga-serangga itu sepertinya tidak memperhatikan apapun, dan mereka tetap tidak takut, dan momentumnya seperti pelangi. 9 Nether Cludiscae Python tertawa dengan arogan, "Anak kecil, sudah kubilang itu tidak ada gunanya. Ini adalah salah satu dari 10 serangga iblis teratas, dan ini bukan monster peri. Tekanan jiwa nagamu tidak berguna." Segera setelah mereka jatuh, serangga pemakan jiwa yang melimpah menelan Ye Bufan dan yang lainnya. Xiao Qing melakukannya lebih baik. Bagaimanapun, dia adalah monster peri tingkat 9 dengan garis keturunan jiwa naga. Sisik naga yang lebat di tubuhnya memainkan peran pertahanan yang sangat kuat, dan serangga ini tidak dapat menerobos untuk sementara waktu. Namun situasi Ye Bufan dan Leng Qingqiu tidak begitu optimis. Awalnya, geng abadi pelindung tubuh dapat memblokir musuh asing, namun serangga ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk melahap esensi abadi. Mulut kecil yang runcing itu menembus ke dalam geng abadi yang melindungi tubuh, dan terus melahapnya, dan Anda bahkan bisa mendengar suara klik saat mengunyah. Leng Qingqiu sekarang berada di level Raja Abadi. Jika dia ingin pergi, serangga ini tidak dapat menghentikannya, tetapi dengan Ye Bufan di sini, dia tidak akan pergi. "Xiao Fan, cepat pergi, aku akan menghentikan serangga-serangga ini." Dia tidak peduli sama sekali, dan terus menggunakan cahaya pedangnya untuk membantu Ye Bufan membunuh serangga pemakan jiwa yang menempel di tubuhnya. Tunggu sebentar, Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia juga serangga, jadi dia tidak tahu apa efeknya jika dia menghadapi serangga pemakan jiwa ini. Memikirkan hal ini, dia langsung memanggil si kecil. Si kecil akhir-akhir ini tidur nyenyak dan dalam kondisi tertidur. Saat dipanggil, matanya masih mengantuk, namun saat melihat serangga pemakan jiwa di depannya, tiba-tiba ia menjadi bersemangat. "Zizi!" Jeritan tajam keluar dari mulut anak kecil itu, yang tidak terdengar sama sekali di telinga orang lain. Tetapi serangga pemakan jiwa yang tadi tidak takut pada air dan api, dan bahkan tidak mampu menghadapi api aneh, kini sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan. Satu demi satu, mereka gemetar ketakutan dan jatuh dari udara ke tanah. Ye Bufan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, memang benar satu hal mengalahkan yang lain, tapi serangga pemakan jiwa sesat itu rentan di depan si kecil. Ini memang harta karun yang selalu dipikirkan oleh Raja Abadi Donghua. Saya benar-benar tidak tahu asal-muasalnya dan seberapa kuatnya. Zhou Yintian Python awalnya penuh dengan kegembiraan, menunggu untuk melihat adegan Ye Bufan dan yang lainnya ditelan. Dia bahkan menunggu pihak lain memohon belas kasihan dan mengeluarkan chip yang diinginkannya. Namun mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, dan kartu truf yang dipersiapkan dengan cermat justru akan gagal. Si kecil tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia begitu bersemangat hingga membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisapnya dengan keras. Serangga pemakan jiwa yang jatuh itu seperti debu yang bertemu dengan penyedot debu, dan dimakan dengan gila-gilaan. Hampir dalam sekejap mata,
anak-anak yang menetas ini tertelan bersih. Si kecil masih belum puas, dan pada akhirnya dia menelan semua telur yang belum menetas ke dalam perutnya. Kemudian dia berbalik dan melompat ke telapak tangan Ye Bufan. Wajah kecilnya terus bergesekan dengan telapak tangannya dengan ekspresi sanjungan di wajahnya. Ini, 9 meter Yintian Piton benar-benar tercengang. Ini adalah harta karun yang diperolehnya dari reruntuhan penguasa jahat 10.000 binatang. Dia berpikir bahwa dengan serangga pemakan jiwa di tangannya, dia bisa membunuh semuanya secara instan. Itu bagus sekarang, tapi aku langsung dibunuh oleh seorang pria kecil. Yang paling penting adalah meskipun ia melebarkan matanya dan memutar otak, ia tetap tidak tahu apa yang ada di depannya. Pada saat ini, suara terkejut terdengar. Suaranya sangat merdu, renyah dan manis, tidak berlebihan jika disebut sebagai suara alam. Bolehkah aku melihatmu, makhluk kecil? Ye Bufan tertegun sejenak, tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba muncul di sini. Mendongak, dia melihat wanita cantik berbaju putih itu muncul di hadapannya pada suatu saat. Pada saat ini, sepasang mata indah menatapnya, sangat tenang namun penuh keanggunan yang tak terbatas. Melihat wanita itu muncul, Jeuyu Yintian Piton segera berbaring di tanah dengan hormat, saya telah bertemu dengan Dewi. Wanita berbaju putih itu hanya mengangguk sedikit, yang dianggap menyapa. Adik cantik, Leng Qingqiu di sini setenang air, tapi Xiao Qing tampak bersemangat. Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis padanya, lalu matanya tertuju pada si kecil lagi, matanya penuh kejutan dan rasa ingin tahu. Oke, Ye Bufan sedikit ragu-ragu, lalu setuju. Itu bukan karena pihak lain cantik, tapi karena rasa terima kasih yang terdalam. Bagaimanapun, wanita berbaju putih telah menyelamatkan hidupnya, dan dia juga menyelamatkan Xiao Qing sebelumnya. Dia menjabat tangannya, dan anak laki-laki itu terbang dan mendarat di depan wanita berbaju putih, dengan sepasang mata kecil berbintik kacang hitam menatapnya. Wanita berbaju putih mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menggendong si kecil di telapak tangannya, ekspresinya terus berubah. Ada kejutan, guncangan, dan komplikasi lainnya. Anda harus tahu bahwa wanita berbaju putih ini selalu gembira dan tenang dalam setiap situasi. Bahkan Raja Abadi Donghua tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Sekarang dia bertingkah seperti ini, dia dapat melihat bahwa si kecil memiliki latar belakang yang sangat tidak biasa. Melihat adegan ini, Ye Bufan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia sudah lama penasaran dengan identitas si kecil, dan mungkin dia bisa menemukan jawabannya sekarang. Senior, tahukah kamu apa ini? Ye Bufan tampak bersemangat. Itu hanya karena dia masih sangat muda sehingga dia diburu oleh Raja Abadi Donghua begitu lama. Dari alam abadi Kunlun ke bumi, dan dari bumi ke alam abadi, namun saya masih belum mengetahui apa sumber benar dan salahnya. Anak kecil, harus kukatakan, kamu sangat beruntung. Dari mana kamu mendapatkan benda kecil ini? Sungguh luar biasa bahwa aku masih bersedia mengakui tuanku kepadamu. Wanita berbaju putih itu lalu melambaikan tangannya jatuh di dada Ye Bufan dan menghilang. Ye Bufan sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, si kecil memiliki terlalu banyak rahasia yang berhubungan dengannya. Ada juga Raja Abadi Donghua di belakangnya, yang membuatnya ragu-ragu untuk beberapa saat, tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Wanita berbaju putih itu sepertinya tidak ingin mendapat jawaban darinya, dan melanjutkan, sekarang kamu adalah pemiliknya, tahukah kamu apa itu? Ye Bufan berkata dengan cepat, senior, saya tidak tahu, tolong beritahu saya. Bab 3407, Penganut Tao Penghancur Dunia. Melihatnya seperti ini, wanita berbaju putih itu menunjukkan senyuman tipis. Meski sangat dangkal, namun menambah warna yang tak terhitung jumlahnya ke seluruh dunia. Jika tebakanku benar, lelaki kecil ini adalah penganut Tao Surgawi penghancur dunia yang legendaris. Tao Surgawi penghancur dunia. Setelah mendengar jawaban ini, Ye Bufan diliputi kebingungan. Meskipun dia tahu identitas si kecil, dia belum pernah mendengar namanya, apalagi namanya. Jeuyu Yintian Piton di sebelahnya berseru, Dewi, apakah Anda benar? Ini adalah Tian Tao penghancur dunia. Bagaimana ini mungkin?
Bukankah ini dan itu adalah benda dewa yang legendaris? Bagaimana itu bisa benar? Ada. Wanita berbaju putih berkata, saya pikir itu tidak mungkin sebelumnya. Tetapi bisa memakan serangga pemakan jiwa dan juga memiliki darah klan naga. Menurut Anda apa lagi yang ada selain Tiantao penghancur dunia? Petik 2. Petik 2. Zhou Yuyin. Tian Mang hanya terkejut. Terlepas dari visi atau pengalamannya, dia tidak ada bandingannya dengan wanita berkulit putih. Bahkan tadi aku baru saja melihat si kecil menelan serangga pemakan jiwa, namun aku tidak merasakan hembusan darah naga dari orang lain. Tapi itu hanya kejutan, dan tidak berani mempertanyakan pernyataan wanita berbaju putih itu. Mendengarkan percakapan keduanya, Ye Bufan menjadi semakin bingung. Senior, tolong beritahu saya, apa itu Tiantao penghancur dunia? Wanita berbaju putih itu melirik ke arahnya. Pernahkah Anda mendengar tentang 10 serangga setan besar? Tidak, 10 serangga setan besar. Dia juga baru saja mendengar dari mulut 9 Nethercludis Sky Python bahwa serangga pemakan jiwa dikatakan berada di peringkat ke-9. Wanita berbaju putih mulai berkata, ada peringkat 10 serangga iblis teratas di dunia peri. 10 jenis serangga ini sangat kuat, tetapi mereka tidak berada dalam lingkup monster peri, jadi kami telah membuat daftarnya bagi mereka. Serangga spiritual yang baru saja Anda lihat berada di peringkat ke-9, dan yang menempati peringkat pertama disebut serangga penghancur dunia. Saya hanya melihat catatan tentang hal ini di buku-buku kuno, tetapi saya belum pernah melihatnya. Dikatakan sangat kuat dan kejam. Ia penuh dengan aura penghancur dan akan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, sehingga disebut serangga iblis penghancur dunia. Petik 2. Ye Bufan bertanya dengan ragu, apakah itu ada hubungannya dengan si kecil? Benar sekali. Wanita berbaju putih melanjutkan, karena serangga iblis penghancur dunia terlalu kuat dan mendominasi, ia tidak dapat ditoleransi oleh dunia peri. Tapi kemudian terjadi hal yang aneh. Ia justru membentuk hubungan yang buruk dengan Tao Ti, sang putra ke-9 Dewa Naga. Ye Bufan tidak tahu apa-apa tentang serangga iblis penghancur dunia dan Dewa Naga kuno. Dia masih terkejut dengan berita itu dan tidak bisa membayangkan bagaimana serangga dan naga bisa jadi digabungkan. Wanita berbaju putih berkata, menurut perkiraan catatan, anak yang lahir dari Tao Ti dan serangga iblis kuno adalah Tiantao penghancur dunia, dan memiliki darah naga dan gen dari serangga iblis kuno. Petik 2 tanda seru. Petik 2. Ye Bufan terkejut lagi. Meskipun saya sudah menduga bahwa asal-usul si kecil itu tidak biasa, saya tidak menyangka dia begitu luar biasa. Salah satu orang tuanya adalah serangga iblis nomor 1, dan yang lainnya adalah putra Dewa Naga. Xiao Qing berkata, dengan heran, adik yang cantik, apakah kamu salah? Bagaimana ini mungkin? Serangga dan naga berasal dari ras yang berbeda. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan pernikahan, apalagi melahirkan seorang anak? Dia dan tersenyum, biasanya itu tidak mungkin, tapi jangan lupa, setiap ras bisa berubah menjadi bentuk manusia setelah mencapai puncaknya. Kami binatang peri bisa melakukannya, begitu pula serangga iblis pertama. Kamu harus tahu bahwa dunia menghancurkan serangga iblis adalah makhluk yang dapat menelan kaisar surga dapat dengan mudah berubah menjadi bentuk manusia, dan normal baginya untuk menikahi Tao Ti dan melahirkan ahli waris. Oh, Xiao Qing mengangguk, lalu tiba-tiba menatap Ye Bufan, kalau begitu bisakah aku punya bayi dengan kakak Ye? Ye Bufan awalnya terkejut dengan pengalaman hidup si kecil, tapi saat ini dia terkejut dengan kata-kata Xiao Qing. Kata-kata itu membuat garis hitam di salah satu ujungnya. Ruang berpikir gadis kecil ini melonjak terlalu banyak, dan tiba-tiba melompat ke dirinya sendiri. Dia buru-buru menarik Xiao Qing ke belakangnya, mengeluarkan kaki ayam, menyumbat mulutnya, dan kemudian bertanya lagi, senior, jika seperti yang kamu katakan, bagaimana pelahap surgawi penghancur dunia bisa jatuh ke tanganku? Benar-benar menjadi semakin bingung. Secara logika, si kecil memiliki orang tua yang luar biasa, jadi dia harus berjalan ke samping. Bagaimana dia bisa jatuh ke tangannya? Bagaimana saya mengetahui hal ini? Saya baru saja membaca beberapa catatan di buku-buku kuno dan mendengar apa yang saya dengar.
Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya akan mengira itu hanya legenda. Kepalanya sedikit, tetapi catatan di buku-buku kuno juga mengatakan bahwa karena kejahatan rakus, Dewa Naga kuno langsung ditangkap dan dipenjarakan oleh klan naga. Dan sejak itu serangga iblis penghancur dunia telah menghilang. Ada yang bilang begitu juga dipenjara oleh klan naga, ada yang bilang sudah terbunuh seluruhnya, dan ada juga yang bilang mengintai setelah terluka parah. Ya, ada pendapat berbeda. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Petik 2. Oh, Ye Bufan mengangguk. Dengan cara ini, si kecil menjadi anak yang menyedihkan. Pantas saja dia jatuh ke tangan Dong Hua, dan akhirnya muncul di Menara Babel tingkat 10. Sekarang setelah semuanya terjadi, prosesnya tidak penting baginya. Sekarang si kecil telah mengenali tuannya, kemampuannya adalah kemampuannya sendiri. Dia tidak tahu banyak tentang hal itu sebelumnya, tapi sekarang dia akhirnya bertemu orang dalam, dia harus menanyakan detailnya. Senior, tahukah kamu apa yang mampu dilakukan oleh Tian Tao penghancur dunia? Wanita berbaju putih berkata, Tian Tao penghancur dunia yang legendaris memiliki garis keturunan ganda dari serangga iblis penghancur dunia dan Tao Ti ekstrim. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Mampu menelan segalanya, bahkan seluruh dunia. Sangat kuat. Ekspresi Ye Bufan dipenuhi dengan keterkejutan. Jika si kecil sekuat itu, bukankah begitu? Dia menjadi penguasa dunia ini. Melihat pikirannya, wanita berbaju putih itu kembali tersenyum cerah. Jangan terlalu senang. Hal ini hanya spekulasi di buku-buku kuno. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya itu. Lagi pula, belum pernah ada preseden sebelumnya. Terlebih lagi, Tian Tao penghancur dunia memiliki serangga iblis pertama dan garis keturunan naga. Meski kuat, tapi konsumsi selama proses pertumbuhan juga sangat mengejutkan, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Jadi meskipun kondisi utamanya tidak terkalahkan, siapa yang bisa mengirimkannya ke kondisi itu? Setelah mengatakan ini, itu seperti seember air dingin. Menuangkannya langsung mendinginkan kegembiraan di hati Ye Bufan. Memang benar, Chaos Immortal Yuan miliknya adalah pemakan besar, dan membutuhkan sumber daya yang tak ada habisnya untuk mengolahnya, apalagi mendukung yang kecil. Wanita berbaju putih melanjutkan, dan umur naga sangat panjang. Dibutuhkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun untuk mencapai usia dewasa. Umur terpanjang dari makhluk abadi tidak akan melebihi 100.000, jadi kamu tidak boleh bisa menunggu hari itu. Pada saat ini, hati Ye Bufan tenggelam ke dasar. Sepertinya dia tidak bisa mengandalkan masa depan, jadi sebaiknya dia mendapatkan manfaat dari saat ini. Senior, apa manfaatnya bagiku sekarang? Bab 3408 Musuh Bersama. Wanita berbaju putih berkata, Tian Tao penghancur dunia saat ini masih dalam masa pertumbuhan dan belum tumbuh sama sekali. Sebagai perbandingan, kemampuannya relatif lemah. Namun ia masih memiliki atribut Tao Ti dan serangga iblis No. Satu klan Zerg juga memiliki penindasan garis keturunan yang sangat kuat. Sedangkan, untuk garis keturunan klan naga, ia harus menunggu sampai ia tumbuh besar sebelum dapat bermanifestasi lebih banyak. Sepertinya yang kecil masih sedikit. Growth stock untuk saat ini belum terlalu berpengaruh. Wanita berbaju putih berkata, Taois surgawi penghancur dunia dapat melahap segalanya. Saat Anda melawan seseorang, Anda juga dapat membantu melahap esensi abadi lawan. Tetapi Anda harus berhati-hati dan jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Karena identitas dari Tao surgawi penghancur dunia terlalu hebat. Itu istimewa. Setelah menyebar dan dikenali, itu pasti bukan hal yang baik bagimu. Terima kasih, senior. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Saya tidak menyangka si kecil memiliki kemampuan di bidang ini. Mulai sekarang, rasanya seperti memiliki kartu truf lainnya. Wanita berbaju putih menoleh untuk melihat ke arah Zhou Yintian Piton lagi. Masalah ini harus dirahasiakan, dan ingatlah untuk tidak menyebarkannya. Ya, Zhou Yintian Piton masih merangkak di tanah, dengan sangat hormat. Oke, aku juga tahu gambaran kasar tentang apa yang terjadi di antara kalian.
Faktanya, itu semua adalah kesalahpahaman. Kamu memiliki musuh yang sama, Raja Abadi Donghua, jadi kamu harus lebih bekerja sama. Bukankah kamu selalu ingin menemukan Donghua abadi? Tanda tanya, akankah Raja membalas dendam? Bukankah kamu selalu ingin menyelamatkan putrimu? Berhenti tinggal, pakaian putihnya berkibar, dan dia berbalik dan pergi. Ye Bufan dengan cepat bertanya, Senior, saya belum tahu nama Anda, bisakah Anda memberi tahu saya? Dia sekarang penuh rasa ingin tahu tentang wanita berbaju putih. Dia cantik, agung, dan penuh teka-teki. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Tak perlu ditanyakan, jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Jika tidak, kita hanya orang yang lewat, lalu bagaimana jika kamu tahu namanya? Dia berjalan sangat cepat. Ketika kata terakhir sampai ke telinga Ye Bufan, saat itu, seluruh orang telah menghilang ke langit. Ini, Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit menyesal karena dia tidak bisa mengetahui identitas pihak lain. Di saat yang sama, masih ada beberapa keraguan di benaknya. Secara logika, makhluk abadi tidak memiliki kesan yang baik tentang monster yang berwujud monster, tetapi pihak lain memilih untuk membantunya. Tiba-tiba ada sesuatu yang tergerak di dalam hatinya, dan dia melihat ke arah Zhou Yintian Piton. Kamu pasti tahu siapa seniornya kan? Dia disela oleh Zhou Yintian Piton tepat di tengah kalimatnya. Ini tidak mungkin. Beraninya aku mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Sang Dewi. Ye Bufan tertegun sejenak, lalu kenapa kamu memanggilnya Dewi? Tidak ada alasan. Zhou Yintian ular piton itu terlihat agak membosankan, tapi sebenarnya sangat cerdik. Tidak peduli seberapa banyak Ye Bufan bertanya, dia tidak bisa mendapatkan informasi berguna apapun. Lupakan saja jika kamu tidak memberitahuku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika pihak lain tidak memberitahunya. Karena kita bukan lagi musuh, beritahu aku bagaimana monster bisa mengatur formasi. Zhou Yintian Piton berkata, katakan padaku dulu, kenapa kamu menjadi musuh pencuri Donghua itu? Memiliki dendam terhadap Raja Abadi Donghua, tidak ada yang disembunyikan, dan selain itu, pihak lain juga mengetahui identitas si kecil. Ye Bufan memulai dari benua Kunlun dan menceritakan dendam antara dirinya dan Raja Abadi Donghua dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata, sekarang Raja Abadi Donghua dan saya telah mencapai titik di mana kami akan bertarung sampai mati. Kali ini kami ingin menyatukan alam iblis untuk kembali ke Donghua Tian dan menyelesaikan dendam kami sepenuhnya dengannya. Orang itu dan aku, bahkan pencuri anjing akan bertarung sampai mati. Ketika berbicara tentang Raja Abadi Donghua, mata Zhou Yintian Piton penuh dengan kebencian. Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, ia mulai berbicara. Sejujurnya, aku bukanlah monster peri murni, tapi orang yang mengambil tubuh 9 neter Yintian Piton. Setelah mengatakan ini, mata Ye Bufan langsung melebar, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Dia telah mendengar tentang kelahiran kembali dengan merebut tubuh, dan mendengar tentang mengolah tungku, tetapi dia belum pernah mendengar tentang jiwa abadi yang mampu merebut tubuh monster abadi. Namun, hal ini juga menjelaskan keraguan sebelumnya tentang mengapa pihak lain berbicara begitu manusiawi dan mengapa nada suaranya begitu berubah-ubah dalam hidup. 9 neter Cludiscae Piton tergeletak di tanah, pupil matanya yang besar menatap ke kejauhan dengan ekspresi kenangan. Nama saya Bao Jianfeng. Saya adalah seorang biksu di tingkat puncak Daluo Immortal 1000 tahun yang lalu. Dia juga sangat terkenal di Donghua Tian. Saya juga memiliki teman baik saat itu, Raja Abadi Donghua Duan Muyuncong. Ye Bufan masih di sini hari ini, hanya untuk mengetahui siapa nama asli Raja Abadi Donghua. Bao Jianfeng melanjutkan, awalnya, kami saling jatuh cinta, dan tingkat kultivasinya juga lebih tinggi dari saya. Saya menghormatinya sebagai kakak yang baik, dan saya sangat menghormatinya. Pencuri itu juga menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, dan biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda berada di depan orang luar. Dia terlihat baik dan murah hati, tetapi dia tidak menyadari bahwa hatinya sangat kotor, dan dia sangat tercela dan tidak tahu malu. Petik 2. Pada titik ini,
Pupil matanya mengencang, sepertinya bisa menyemburkan api kapan saja, dan dia mengertakkan gigi karena kebencian. Ye Bufan sedikit penasaran, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Duan Mu Yuncong hingga mantan temannya membencinya seperti ini. Apakah dia telah melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal? Dia tidak hanya menyesal, dia juga tidak manusiawi. Bao Jianfeng berkata dengan penuh kebencian, saat itu, istriku melahirkan seorang anak perempuan Bao Kongchan-nya. Untuk menghormati saudara laki-laki saya mengundang Duan Mu Yuncong ke rumah saya sebagai tamu kehormatan pada hari bulan purnama putri saya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa pencuri akan melihat bahwa putri saya dilahirkan dengan umur panjang, jadi dia jahat pikiran. Ye Bufan terkejut dan berteriak tak percaya, ini tidak mungkin. Seorang bayi perempuan yang baru menginjak usia 1 bulan dapat memiliki pikiran jahat. Kamu tidak mengerti. Bao Jianfeng menggelengkan kepalanya, Tianshu. Tubuhnya sangat langka. Jika Anda menyerap Yuan Yin perawan setelah 1000 tahun, Anda dapat meningkatkan umur Anda 10.000 tahun. Saya sudah berusia lebih dari 10.000 tahun pada saat itu, dan Duan Mu Yuncong yang abadi. Hidup lebih dari 20.000 tahun. Meskipun umur panjangnya jauh melebihi orang biasa, umumnya dalam 50.000. Bahkan, jika saya menerobos ke tingkat kaisar abadi, itu tidak akan melebihi 100.000. Dalam semalam, hampir 1.000 anggota keluarga Bao mengambil putriku Bao Kongchan. Pada titik ini, ia dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, yang menunjukkan betapa kuatnya kebencian di hatinya. Milenium Yuan Yin. Ketika Ye Bufan mendengar ini, wanita di istana tidak bisa tidak muncul di benaknya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengerti apa perasaan misterius di tubuhnya, ternyata umurnya 10.000 tahun. Pantas saja Raja Abadi Donghua sangat marah. Dia pertama-tama mengambil anak kecil itu, dan sekarang dia merusak rencana 1000 tahunnya. Alangkah baiknya jika dia mengetahui hal semacam ini, dan dia pasti tidak bisa mengatakannya sekarang. Meskipun dia tidak melakukannya dengan sengaja, dia tetap tidur dengan putri orang lain. Yang paling berbahaya adalah Raja Abadi Donghua, yang membunuh semua orang di keluarganya, dan akhirnya menjadikan Bao Kongchan yang tidak menaruh curiga sebagai selirnya, yang sangat tidak tahu malu. Dia bertanya lagi, karena Raja Abadi Donghua telah memutuskan untuk membunuhmu, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Biasanya, sulit bagi Luo Abadi yang hebat untuk melarikan diri dari Raja Abadi. Meski sudah merencanakan dengan sangat hati-hati, dia akhirnya harus menggunakan bantuan wanita berbaju putih untuk melarikan diri ke alam iblis. Bab 3409, Ujung Pedang. Bao Jianfeng berkata, alasan mengapa saya bisa melarikan diri adalah karena Duan Mu Yuncong, si pencuri anjing, berpura-pura baik hati dan saleh di depan orang luar, dan mempertahankan penampilan sebagai Raja Abadi yang baik hati dan saleh. Oleh karena itu, saya tidak melakukannya mengambil tindakan secara pribadi, tetapi anak buahnya dikirim. Saya berada di posisi ketiga. Di bawah pengepungan puncak abadi Luo besar, meskipun tubuh fisik saya akhirnya dimusnahkan, jiwa saya masih lolos kesempatan sama sekali, dan saya tidak punya pilihan selain memasuki alam iblis beberapa tahun yang lalu. Memperhatikannya karena penasaran, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akhirnya dapat digunakan dan memungkinkan saya untuk mengambil tubuh anak berusia 8 tahun. The Nine Nether Clue Sky Python, monster abadi level 1, Ye Bufan berkata, ternyata orang besar ini bisa menjadi monster abadi level 9 dan mendominasi seluruh alam iblis karenamu. Python sangat kuat, hanya di tingkat ke-8. Setelah saya mengambil alih tubuhnya, saya ingin menjadi lebih kuat, membalas dendam, dan mengambil kembali putri saya, jadi saya mencoba yang terbaik untuk menemukan reruntuhan kuno dewa jahat dari 10.000 binatang, dan aku mendapat banyak manfaat darinya. Setelah menerima telur serangga pemakan jiwa, aku penguasa jahat 10.000 binatang juga memiliki metode khusus yang memungkinkan jiwaku meninggalkan tubuh dari monster dan mengatur pembentukan ras manusia. Kami memiliki kesamaan dalam hal ini. Melatih keterampilannya dapat membuat monster meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Monster abadi 9 alam kemudian menjadi semakin kuat, mendominasi seluruh alam iblis dan menjadi raja monster abadi di sini.
Ye Bufan berkata, kamu sangat kuat sekarang, tetapi kamu ingin membalas dendam dengan membunuh Donghua Immortal Raja. Itu masih belum cukup. Tentu saja aku tahu. Bao Jianfeng menghela nafas, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, jadi aku tahu kekuatan dan kepribadiannya dengan baik adalah penguasa Donghua Tian, dan dia memiliki banyak tuan di bawah komandonya, dan dia juga bisa mendapatkan bantuan dari orang kuat lainnya di negeri dongeng. Sangat sulit untuk mengalahkannya kecuali saya bisa maju ke sejak itu, saya telah menetapkan tujuan sendiri, yaitu, untuk mencapai level binatang peri tingkat 10 dengan segala cara. Untuk tujuan ini, saya telah berlatih keras selama 900 tahun, tetapi belum lama ini saya kecewa menemukannya tidak peduli seberapa kerasnya saya coba, saya tidak bisa menembus kemacetan saat ini. Satu-satunya alasan adalah jika saya ingin benar-benar berlatih di sini, saya hanya bisa mencapai puncak monster peri tingkat 9, umat manusia hanya bisa mencapai alam Raja Abadi. Jika Anda ingin mengejar alam yang lebih tinggi, Anda hanya bisa naik ke alam Zongtian atau alam langit atas. Ye Bufan berkata, kalau begitu, Anda bisa mencobanya. Bao Jianfeng menggelengkan kepalanya. Menggelengkannya kepala, Anda baru saja naik dan tidak memahami situasi di dunia peri. Tidak sesederhana itu untuk berpindah dari domain surga bawah ke domain surga tengah. Saya tidak bisa melakukannya di tubuh monster peri. Ye Bufan benar-benar tidak memahami situasi dunia peri, dan belum menjelajahi cara pergi ke wilayah Zongtian atau wilayah surga atas. Dia berkata, tetapi dengan pertikaian berdarah seperti itu, kamu tidak akan menyerah sekarang, kan? Tentu saja tidak, jadi saya mengubah pendekatan saya dan ingin mencari cara lain untuk membalas dendam. Bao Jianfeng berkata, sejak kamu tidak bisa keluar, lalu cari cara bawa pencuri anjing itu masuk. Dunianya ada di luar Donghua Tian, dan ini adalah duniaku di alam iblis. Lalu aku bisa menemukan cara untuk membunuhnya. Ye Bufan berkata, jadi, kamulah yang menciptakan reruntuhan kuno penguasa jahat segala binatang. Termasuk buku surga abadi yang palsu. Tidak buruk. Mata Bao Jianfeng menyapu Ye Bufan, dan kecerdasan pemuda itu terkesan dia. Dia merasa tidak enak. Untungnya, keduanya sekarang bertarung berdampingan dan bukan musuh. Saya melatih pasukan binatang iblis, mengatur formasi di sini, dan bahkan menyiapkan telur serangga pemakan jiwa untuk menetas kapan saja. Semua ini disiapkan untuk pencuri Raja Abadi Donghua itu, tetapi hanya jika ada cukup umpan, dia ke alam iblis. Secara umum, Raja Abadi tidak akan pergi ke alam iblis, dan binatang iblis tidak akan memasuki wilayah manusia. Ini adalah aturan tak terucapkan yang tersisa selama bertahun-tahun. Jadi saya ingin Raja Abadi Donghua melakukannya, datanglah padaku, pasti ada cukup godaan. Jadi aku memunculkan kembali reruntuhan kuno penguasa jahat segala binatang, dan pada saat yang sama membuat buku fiktif di dalamnya. Petik 2. Ye Bufan berkata, menurutmu rencana ini sangat canggih, tetapi mengapa menurut Anda begitu? Akankah Raja Abadi Donghua percaya bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya? Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan saya tahu karakter orang ini cemburu, dan mereka tidak akan melepaskan harapan apapun. Bao Jianfeng berkata, kami pernah mengobrol sebelumnya. Saat itu, saya sedang membahas masalah tentang buku surgawi Wugu. Dia mengutarakan pendapatnya saat itu, curiga bahwa buku ini palsu dan tidak asli sama sekali. Jadi saya membuat sebuah cerita berdasarkan idenya, mengatakan bahwa itu adalah Wugu yang asli. Buku surgawi ada di tangan penguasa jahat segala binatang, jadi dia pasti bisa mempercayainya. Oh, Ye Bufan mengangguk. Dia harus mengatakan itu rencana ini dibuat khusus untuk Raja Abadi Donghua, dan peluang keberhasilannya masih besar. Tetapi satu hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa Anda melakukan begitu banyak trik dan melakukan begitu banyak niat membunuh di reruntuhan kuno. Apa tujuannya? Tentu saja Anda ingin membuat keributan lebih besar, semakin banyak orang yang akan mati. Semakin besar dampaknya, semakin pendek sampai ke telinga Duan Mu Yuncong. Ye Bufan bertanya lagi, dengan rencana sebesar itu, mengapa Anda tidak duduk sendiri di reruntuhan kuno? Saya tidak bisa pergi. Sekali seseorang menemukan bahwa monster tingkat 9 telah tiba,
Saya khawatir tidak ada yang berani datang, dan mudah bagi wanita jalang Duan Mu Yuncong untuk bersiap. Ketika dia mengetahui bahwa buku surgawi Inochen itu palsu, dan dia secara alami akan datang ke sana, temukan aku. Aku hanya perlu menunggu di sini. Ye Bufan berkata, rencanamu sangat teliti, tetapi kelemahan terbesarnya adalah semuanya bergantung pada reaksi orang lain seluruh situasi. Dengan kata lain, jika Raja Abadi Donghua tidak datang, maka kamu tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Bao Jianfeng menghela nafas, tidak mungkin, ini adalah cara balas dendam terbaik yang dapat aku pikirkan saat ini. Saya sangat ingin mendapatkan metode gadis kecil itu untuk berubah menjadi monster. Jika saya berubah menjadi bentuk manusia, saya dapat memasuki Donghuatian secara terbuka. Jika saatnya tiba, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuh Duan Mu Yuncong, dan peluang saya kesuksesan akan jauh lebih besar. Petik 2. Sederhana saja, saya akan membantu Anda sekarang. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah pil hitam muncul di telapak tangannya. Ini adalah pil ajaib yang saya sempurnakan. Setelah memakannya, ia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Efeknya persis sama seperti saat Anda mencapai level ke-10. Ada pil ajaib seperti itu. Senang. Jika bukan karena Xiao Qing, dia akan hidup. Berdiri di dekatnya, dia benar-benar mengira Ye Bufan berbohong pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ia tidak lagi peduli tentang memiliki terlalu banyak darah. Tidak peduli apapun, ia masih bersedia menjadi manusia di dalam hatinya, dan tidak peduli apapun, ia tidak ingin tetap menjadi monster abadi. Ia membuka mulutnya yang besar dan menghisapnya dengan keras, menghisap pil langsung ke dalam perutnya. Bab 3410, Rahmat Rekonstruksi. Setelah meminum pil transformasi di bawah jimat Bao Jianfeng, tubuh besar itu perlahan mulai menjadi ilusi. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tampak agung muncul di depan beberapa orang. Anda dapat memilih gambar yang Anda inginkan ketika Anda berubah menjadi monster, tetapi Anda hanya memiliki satu kesempatan. Namun, Bao Jianfeng tidak ingin mengubah penampilannya dan kembali ke penampilan sebelumnya. Ye Bufan meliriknya dan melihat bahwa penampilannya agak mirip dengan wanita yang tidur dengannya. Sudah pasti mereka adalah ayah dan anak, dan wanita itu adalah Bao Kongchan. Alasan mengapa dia dengan santai memberikan pil transformasi kepada pihak lain adalah, di satu sisi, mereka sekarang berada dalam hubungan kerjasama, dan di sisi lain, itu juga semacam kompensasi. Bao Jianfeng tidak mengetahui hal ini, dia melihat tangan dan kakinya yang telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Sebagai mantan puncak Great Luo Immortal, dengan harga dirinya sendiri, orang dapat membayangkan rasa frustrasi di hatinya setelah mengabdikan dirinya pada monster selama bertahun-tahun. Kini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi wujud manusia lagi, yang tidak lain adalah kelahiran kembali baginya. Tuan Ye, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda dalam menciptakan kembali dunia. Saat dia berbicara, dia berlutut dan dengan sungguh-sungguh bersujud kepada Ye Bufan sebagai ucapan terima kasih. Senior, sama-sama. Ye Bufan mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Pil bukanlah apa-apa. Tuan Ye, ini bukan ramuan biasa, tapi ramuan ilahi. Dia memiliki umur 10.000 tahun dan memiliki pengetahuan yang luas, tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan satu ramuan pun untuk membunuh monster di muka. Karena itu, dia tahu betapa berharganya ramuan yang baru saja diminumnya. Saya seorang dokter, memurnikan pil bukanlah apa-apa. Ye Bufan melambaikan tangannya, bagaimana kekuatanmu saat ini? Saya sekarang memiliki warisan Raja Jahat 10.000 binatang, dan saya mempraktikkan tekniknya. Meskipun saya telah berubah menjadi bentuk manusia, kekuatan saya tidak banyak melemah. Menurut kekuatan biksu manusia, saya seharusnya berada di puncak Raja Abadi. Jika aku bertemu Duan Mu Yuncong sekarang bahkan jika kamu tidak bisa membunuh wanita jalang itu, kamu tidak akan dikalahkan. Meskipun dia telah memikirkan balas dendam selama bertahun-tahun, dia masih memiliki pemahaman yang jelas dalam dirinya hati dan belum sepenuhnya terpesona oleh kebencian.
Kekuatannya bagus. Dengan bantuan orang kuat di level puncak Raja Abadi, kekuatannya meningkat sedikit. Ye Bufan mengangguk puas, tapi ada juga sedikit penyesalan di hatinya. Sayang sekali kami harus pergi ke Donghuatian, dan pasukan binatang iblismu tidak dapat membawa kami ke sana, jika tidak maka akan sangat membantu. Titik petik 2. Bao Jianfeng sekarang adalah penguasa seluruh alam iblis, dan bawahannya monster-monster itu sangat kuat. Tapi begitu banyak monster peri memasuki wilayah manusia, mereka mungkin segera menyebabkan kekacauan besar, yang sangat sepadan dengan kerugiannya. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Bao Jianfeng tertawa keras, aku mendapat banyak harta dari penguasa jahat 10.000 binatang, dan salah satunya disebut kandang 10.000 binatang. Harta karun yang disiapkan khusus untuk monster, tidak peduli berapa banyak monster yang bisa dimasukkan, dan bisa dibawa kemana saja sesuka hati. Masalah sebelumnya adalah karena aku tidak bisa muncul sesuka hati, tapi sekarang aku telah berubah menjadi bentuk manusia dan tidak akan muncul menarik perhatian siapapun. Selama aku muncul di Istana Raja Abadi Donghua, ketika pasukan monster tiba-tiba muncul, aku pasti akan mengejutkannya dan membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Saat dia mengatakan ini, matanya bersinar karena kegembiraan, balas dendam dan kebencian yang mendalam. Ada harta karun yang begitu besar. Ye Bufan terkejut, dan kemudian dia dipenuhi dengan ekstasi. Raja Abadi Donghua memiliki orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat sulit untuk menghancurkannya sepenuhnya dalam hal kekuatan. Tapi jika semua monster kuat di seluruh alam iblis bisa dibawa ke sana, situasinya akan segera berubah drastis. Bao Jianfeng berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, kapan kita akan melakukannya? Dia telah menghabiskan 1000 tahun kesakitan, dan dia berharap bisa membunuh Duanmu Yun dengan 1000 pisau segera. Jangan khawatir, kekuatan kita saat ini tidak cukup. Ye Bufan berkata, Raja Abadi Donghua sudah kuat, dan sebagai penguasa Donghuatian, dia dapat mengundang banyak orang kuat untuk membantu, tidak cukup untuk membawa semua monster abadi di alam iblis. Dan kita tidak boleh menakut-nakuti ular itu. Kita harus memukulnya dengan satu serangan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bao Jianfeng juga tahu apa yang dikatakan Ye Bufan. Kamu tidak perlu kecewa. Sebenarnya, itu tidak akan memakan waktu lama. Ye Bufan menghitung jangka waktu 3 bulan dan berkata, saya akan terus meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekuatan saya. Setelah 70 hari, itu akan terjadi. Waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan bersama. Bagus, saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Muda. Bao Jianfeng menjadi bersemangat lagi. 70 hari bukanlah apa-apa bagi Luo Immortal atau monster abadi yang hebat. Ambil ini, agar kita bisa tetap berhubungan dengan mudah di masa depan. Ye Bufan membagikan jimat giok jarak sangat jauh jutaan mil dan melemparkannya ke Bao Jianfeng. Dia baru-baru ini merampok orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Dia dengan santai melemparkan cincin penyimpanan untuk digunakan lawannya. Oke, saya sudah berterima kasih kepada Tuan Ye di sini. Bao Jianfeng mengambil cincin penyimpanan dan jimat giok dan membungkuk lagi untuk mengucapkan terima kasih. Kamu harus cepat dan meningkatkan kekuatanmu selama periode ini. Saya akan mengirimimu pesan ketika saya mengambil tindakan. Setelah membuat janji dengan Bao Jianfeng, Ye Bufan berhenti tinggal dan meninggalkan Gunung Jiuyu bersama Leng Qingqiu dan yang lainnya. Xiao Qing melompat-lompat di sampingnya, dan gadis kecil itu tampak bersemangat. Saudara Ye, sekarang Saudara Leng dan saya telah meningkatkan kekuatan kami, ditambah si besar Kludis Sky Python, kita seharusnya hampir sampai, kan? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, itu tidak cukup. Yang saya inginkan adalah kepastian yang mutlak. Kita harus menang. Tidak boleh ada kesalahan. Oh, Xiao Qing berkata lagi, kemana kita akan pergi sekarang? Ke dunia sunyi besar, adalah tujuan berikutnya yang ditetapkan oleh Ye Bufan. Dari ketiganya melalui pengalaman sebanyak mungkin, dan juga untuk menemukan Jin Meyer yang telah naik sebelumnya. Kembali ke benua Kunlun,
Putri kupu-kupu berwarna-warni Jin Meyer meminum pil darah naga terlebih dahulu untuk membantunya melawan keabadian virtual Duan Muci dan naik ke dunia peri. Sudah lama sekali, aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Memikirkan wanita yang menyerahkan posisi kaisar barbar untuknya dan bersedia naik lebih awal untuknya, hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan kerinduan, dan pada saat yang sama dia menjadi semakin bersemangat. Xiao Qing terkekeh dan berkata, "Saudara Ye, apakah kamu merindukan Suster Meyer?" Ye Bufan mengangguk, "Ya, kita harus menemukannya kali ini." "Baiklah, ayo cepat," dan pada saat ini, dua sosok datang berlari kencang dari kejauhan lalu menghalangi jalan mereka bertiga. Ye Bufan mendongak dan sedikit mengernyit saat dia melihat orang itu dengan jelas. Itu adalah Geng Junseng dari Sekte Pedang Kuno yang datang, dan berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan aura yang kuat, yang telah mencapai tahap awal Raja Abadi.